Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dengan gas. Bab 1541 Perburuan Ji Fei. Ketika Wu Chengjun melihat semua orang di perusahaan ketakutan, dia menjadi sangat marah. Ini hanya Qin Jie, dan dia membuat mereka takut seperti ini. Jika Ji Fei datang, bukankah dia akan begitu takut sampai berlutut dan memanggilnya kakek? Oleh karena itu, ia tidak boleh kalah dari mereka dalam hal momentum. Ia harus menyerang mereka dengan keras untuk mengintimidasi Qin Jie dan menggalang kekuatan bagi seluruh karyawan perusahaan. Hei, kapan Wu Chengjun jadi sepercaya diri ini? Apa ada yang mendukungmu? Ji Fei mendengar keributan di dalam dari luar, tetapi dia tidak masuk. Sekarang Wu Chengjun turun dan marah, dia pun masuk. Wu Chengjun awalnya khawatir tentang penampilan Ji Fei. Takut Ji Fei akan menyebabkan moral perusahaan hancur. Jadi dia bertanya tentang Fei Tang Mansion, ingin berpura-pura mengesankan. Akibatnya, Ji Fei langsung datang dan dengan marah menghadapinya. Tatapan Wu Chengjun dipenuhi kekesalan dan kemarahan saat ia menatap Ji Fei. Apa yang kau lakukan di perusahaan kami? Kau tidak diterima di sini. Keluar. Meskipun karyawan perusahaan tidak mengenal Ji Fei, melihat Qin Jie begitu sombong dan membuat Wu Chengjun khawatir, ini pasti sesuatu yang lebih rumit. Mereka yang baru saja mengejek Ji Fei di pintu tidak berani berbicara lagi. Ji Fei melirik ke sekeliling gedung kantor dan berkata, Wu Chengjun, ku dengar kau menjual 30% sahammu. Aku datang ke sini hanya karena mendengarnya. Aku ingin membantumu membelinya. Wu Chengjun hampir tidak bisa bernapas. Dia ingin menjual 30% saham untuk mengumpulkan uang guna menyerang keluarga Ji dan Zhao. Tetapi dia tidak ingin menjualnya kepada Ji Fei. Wu Chengjun, katakan padaku, bisakah 30% sahammu mencakup sepertiga dari gedung ini? Kalau begitu, aku akan membeli sepertiganya. Itu bukan urusanmu, kata Wu Chengjun dengan marah. Tentu saja ini urusan saya sekarang. Kalau saya beli 30% saham ini, sepertiga bagian bawah gedung akan saya miliki, dan 2/3 bagian atasnya tetap milik Anda. Tapi, mulai sekarang, karyawan Anda harus bayar tol kalau lewat sini dalam perjalanan ke kantor. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa naik. Ji Fei berkata sambil bercanda. Wu Chengjun mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya dan menekannya dengan kuat untuk menenangkan amarahnya. Qin Jie di sebelahnya hampir tertawa terbahak-bahak. Ia tak menyangka Ji Fei begitu lucu dan menggoda. Atau kamu tidak perlu membayar, kamu bisa membeli helikopter dan mengangkut orang ke atap setiap hari. Lalu naik lift ke lantai kerja, dan kamu bisa bekerja. Metode ini tidak perlu membayar, kata Ji Fei sambil menatap karyawan Wu Group. Lalu kamu bisa naik pesawat ke tempat kerja setiap hari. Ji Fei, sudah selesai. Mata Wu Chengjun melebar karena marah. Ji Fei mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya. Lalu melanjutkan, kamu seharusnya berterima kasih kepada Tuan Wu karena mengizinkanmu masturbasi setiap hari. Perawatan ini terlalu mahal. Setelah mengatakan itu, ia sengaja menatap Wu Chengjun dan berkata, perlakuanmu dalam memuaskan karyawanmu yang masturbasi setiap hari mungkin akan menjadi hal yang unik di Longguo. Ini akan menunjukkan kekuatan dan kekayaan grup Wu atau keluarga Wu-mu. Fiu, Qin Jie tidak tahan lagi dan tertawa terbahak-bahak, bahkan melakukan masturbasi. Para karyawan Wu Group memandang Wu Chengjun dengan takjub. Mereka semua bingung. Aku tidak kenal Ji Fei, tapi Ji Fei benar-benar hebat. Dia hanya mengabaikan reaksi Wu Chengjun, atau lebih tepatnya, dia tidak memperlakukan Wu Chengjun sebagai manusia. Ini ketua mereka,
orang yang bertanggung jawab atas grup Wu dan keluarga Wu. Inilah orang yang mereka semua hormati dan kagumi, tetapi dia malah diejek dan dicemooh seperti ini, tanpa sedikit pun harga dirinya tersisa. Ji Fei, aku tidak akan menjualnya. Wu Chengjun sangat marah sehingga paru-parunya hampir meledak dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan marah. Wu Chengjun, apa yang ingin kau jual? Jual dirimu sendiri? Qin Jie terinspirasi oleh lelucon Ji Fei tentang masturbasi, dan langsung tertawa dan menggodanya. Kamu, Wu Chengjun hampir muntah darah. Sebagai ketua, ia tak hanya kehilangan muka di depan semua orang, tetapi juga diejek seperti ini, di mana gengsi dan martabatnya. Yang lebih penting, saat menyangkut penjualan, Wu Chengjun menutup matanya dengan ganas. Ji Fei, apa yang ingin kamu lakukan? Ji Fei tersenyum dan berkata, bukankah sudah kubilang, aku di sini untuk membeli 30% saham perusahaanmu. Apa kau mau menjualnya sekarang? Tidak, aku bilang tidak. Jawab Wu Chengjun berulang kali sambil menekankan. Kalau kau tidak menjualnya, kau tidak akan punya uang untuk menawar Jingyu Mansion dengan grup Li kita. Bukankah itu berarti kau hanya menembak kosong? Itu urusanku, kamu nggak perlu khawatir, dan aku nggak akan menjualnya padamu bahkan kalau aku memberikannya. Wu Chengjun terus berbicara dengan suara meninggi. Oh, sepertinya kamu sudah tidak menginginkan uang itu lagi, jadi, kamu mau memberikannya padaku, goda Ji Fei sambil tersenyum. Teruslah bermimpi, sekalipun aku menghabiskan semua uang grup Wu, aku tetap akan mengambil sepotong daging dari grup Limu dan membuatmu tak pernah merasa damai. Bang, Ji Fei menjentikkan jarinya dan menatap karyawan Wu Group yang hadir. Kalian dengar itu? Wu Chengjun akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak lagi peduli dengan masa depan Wu Group. Dia hanya ingin menjadi gila. Kalian semua harus memikirkan masa depan kalian sendiri. Wu Chengjun sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ia baru saja turun untuk mencegah karyawan perusahaan kehilangan semangat, tetapi Ji Fei memprovokasinya untuk mengatakan hal seperti itu, yang kini telah dibesar-besarkan oleh Ji Fei. Dia segera melihat ke arah karyawan di lokasi dan melihat wajah banyak karyawan berubah, bahkan mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Mereka semua tahu tentang rencana perusahaan untuk menjual saham, dan mereka semua sudah memikirkannya, tetapi mereka segera menepis gagasan itu. Lagi pula, tidak ada masalah dengan situasi keuangan Wu Group, dan mereka tidak percaya Wu Chengjun akan benar-benar melepaskan perusahaan. Namun kini, mereka tiba-tiba merasakan krisis pengangguran. Wu Chengjun hendak berbicara ketika Ji Fei tersenyum dan berkata, jika Anda punya ide atau saran pekerjaan yang bagus, silakan melamar ke Li Group, Zhao Group milik keluarga Zhao, dan Ji Group milik keluarga Ji. Selama ide Anda cukup bagus, kami punya gaji dan tunjangan yang cukup baik. Perburuan liar, dia secara terang-terangan memburu orang tepat di depan Wu Chengjun. Yang paling menakutkan adalah tidak satu pun dari ketiga perusahaan yang disebutkan Ji Fei lebih buruk daripada Wu Group, dan beberapa bahkan lebih kuat daripada Wu Group. Terlebih lagi, perusahaan yang dibicarakannya tampaknya adalah miliknya, yang membuat semua orang langsung ingin membelinya. Tentu saja, mereka tahu apa yang disebut ide bagus Ji Fei, yaitu rahasia bisnis grup Zhao. Ji Fei, kamu mencuri rahasia perusahaan. Wu Chengjun meraung marah, dia benar-benar ketakutan sekarang. Wu Chengjun, apakah aku menanyakan rahasia? Ji Fei bertanya balik sambil tersenyum. Anda membiarkan mereka melamar pekerjaan hanya untuk mencuri rahasia dagang perusahaan. Bagaimana kalau aku beritahu kamu sebuah rahasia yang mengejutkan sekarang? Bab 1542 Penghakiman Penyelidikan Ji Fei tiba-tiba mengganti topik pembicaraan.
menatap Wu Chengjun dengan sangat serius dan berkata bahwa dia punya rahasia. Wu Chengjun tertegun sejenak, menatap Ji Fei, dan bertanya dengan ragu, rahasia apa? Ji Fei menatap mata Wu Chengjun dan berkata perlahan, Wu Tianze dibunuh oleh Sun Sengshu. Wu Chengjun yang baru saja dibuat kesal oleh Ji Fei, tidak marah ketika mendengar berita itu, tetapi hanya menyipitkan matanya 2 kali. Kalau dia dulu ada di masa lalu, dia pasti kaget, tapi Monyetsu sudah memberitahunya, dan sekarang dia sudah tahu, tidak ada lagi rasa kaget seperti itu. Jadi, yang ada hanya kemarahan, tetapi tidak ada kata-kata yang terucap. Ketika Ji Fei melihat reaksi Wu Chengjun, matanya menjadi lebih dingin. Sun Sengshu adalah Zhao Wenqian yang asli. Setelah mengucapkan kalimat kedua, dia menatap Wu Chengjun tanpa berkedip. Akibatnya, Wu Chengjun masih tidak bereaksi keras. Niat membunuh sudah menggebu-gebu di hati Ji Fei. Ia sudah tahu kenapa Han Lu berani menculik Zhao Wenqian. Ternyata ia diam-diam mendapat bantuan Wu Chengjun. Jika dia tidak terkejut saat aku memberitahunya tentang kematian Wu Tianze, itu berarti dia sudah mengetahui berita itu. Bahkan mati rasa, terkait keterlibatan Su Zhonglen, keluarga Wu awalnya menjadikan aliansi seni bela diri dan Su Zhonglen sebagai musuh mereka, berulang kali memburu dan membunuh diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Saat ini, tidak mengherankan jika masih ada orang-orang dari Su Zhonglen di sekitar sini. Meski masih belum ada petunjuk dalam kasus penculikan Zhao Wenqian, Ji Fei telah mengidentifikasi 3 pihak yang terlibat. Wu Chengjun juga sudah tenang setelah provokasi Ji Fei terhadap grup Wu dan goncangan pikiran para karyawan. Ia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Ji Fei baru saja menyinggung kematian Wu Tianze. Jadi seharusnya ia tidak bereaksi. Ia segera berpura-pura sadar dari keterkejutannya dan bertanya, Ji Fei, apa yang baru saja kau katakan? Ekspresinya sengaja dibesar-besarkan dan marah. Bahkan, penuh kebencian. Namun, ekspresi ini terlalu palsu. Ji Fei melihatnya terlalu jelas, yang membuatnya semakin yakin. Wu Chengjun, izinkan aku mengingatkanmu satu hal lagi. Melihat ekspresi Ji Fei menjadi serius dan dingin, Wu Chengjun juga mulai menanggapinya dengan serius dan memasang ekspresi mendengarkan. Keluarga Wu sudah tidak punya pengikut lagi, jadi sebaiknya kau jaga dirimu baik-baik. Setelah Ji Fei mengatakan ini, dia menatap Wu Chengjun selama beberapa detik. Wu Chengjun tertegun sejenak. Urat-urat dahinya menyembul. Kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ji Fei berbalik dan berjalan keluar. Nasihat yang baik tidak dapat membujuk orang terkutuk. Kalimat tadi merupakan peringatan sekaligus pengingat bagi Wu Chengjun untuk memberitahu keberadaan Zhao Wenqian. Pada akhirnya, dia menyerah, jadi tidak perlu membuang-buang kata. Qin Jie bergegas mengejar Ji Fei. Tetapi dia tidak mengerti mengapa Ji Fei datang ke sini hanya untuk berdebat, mengapa dia tiba-tiba pergi sekarang. Namun dia tetap berlari keluar dengan cepat untuk menyiapkan mobil. Mobil itu melaju keluar dari perusahaan. Ji Fei menatap Qin Jie dan memerintahkan, awasi Wu Chengjun sepenuhnya. Dialah yang menculik Zhao Wenqian bekerja sama dengan Su Zhongxiang dan Han Lu. Tuan, bagaimana Anda membuat penilaian itu? Tanya Qin Jie dengan kaget lagi. Saya pergi ke rumah Han Lu dan mengetahui bahwa Han Lu terlibat dalam penculikan. Dia datang ke sini untuk membuat beberapa keributan, dan benar-benar terkejut ketika mengetahui bahwa Wu Chengjun terlibat dalam penculikan itu. Awalnya saya datang ke sini hanya untuk membongkar perusahaannya dan melihat apakah dia terlibat dalam penculikan Zhao Wenqian. Tapi saya tidak menyangka dia benar-benar terlibat dalam penculikan Zhao Wenqian. Bagaimana Anda tahu hal itu, Tuan?
Saya hanya memanfaatkan perusahaan untuk membuatnya kesal, hampir membuatnya gila. Tapi ketika saya menyebutkan bahwa Sun Sengshu membunuh Wu Tianze, dia tetap tenang, secara mengejutkan menunjukkan sedikit emosi. Dan ketika saya mengungkapkan bahwa Zhao Wenqian adalah Sun Sengshu, dia tetap tenang. Apakah menurutmu itu normal? Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menatap Qin Jie. Mata Qin Jie tiba-tiba melebar. Mengingat kembali apa yang baru saja terjadi, itu memang benar. Sekalipun dia sudah siap secara mental, dia tetap akan terkejut dan marah saat mendengarnya, karena bagaimanapun juga dia adalah putranya. Namun, Wu Chengjun tidak memilikinya, yang berarti ada masalah. Sekali lagi dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri. Awalnya dia mengira Ji Fei hanya ingin mengganggu Wu Chengjun, dan bahkan mengira Ji Fei terlalu banyak bicara dan melontarkan begitu banyak omong kosong dan serangan verbal terhadap Wu Chengjun. Namun, ia tidak menyangka bahwa tujuan Ji Fei sebenarnya bukan di sini. Ia hanya ingin membingungkan Wu Chengjun, membiarkannya melemahkan pertahanan psikologisnya, lalu menguji pikirannya yang sebenarnya. Qin Jie benar-benar tercengang oleh tindakan Ji Fei. Tuan, saya rasa saya tidak akan pernah bisa mencapai level Anda. Melihat ekspresi putus asa Qin Jie, Ji Fei menghiburnya. Setiap orang punya keahlian masing-masing. Kamu tidak perlu merasa rendah diri. Lagi pula, aku sedang melatihmu dan membantumu berkembang. Qin Jie mencengkeram kemudi erat-erat dengan kedua tangan. Tatapannya penuh tekad dan bahkan dorongan kuat untuk dirinya sendiri. Ia harus menjadi lebih kuat dan menepati kepercayaan Ji Fei. Terutama ketika memikirkan bagaimana Ji Fei, Qi Yuan, dan yang lainnya kini mampu mengambil alih. Qin Jie dipenuhi rasa antisipasi dan keyakinan. Aku akan mengirim seseorang untuk mengawasi Wu Chengjun. Qin Jie, kau salah paham lagi. Ji Fei membantah niat Qin Jie untuk melaksanakan perintahnya. Apa? Qin Jie menatap Ji Fei, tertegun dan bingung lagi. Kalau aku jadi kamu, aku pasti langsung cari tahu siapa saja yang dihubungi Wu Chengjun dan Han Lu akhir-akhir ini. Kalau aku menemukan orang yang sama dengan mereka, orang itu pasti orang dari Jalan Suzong, atau orang yang mengatur penculikan itu. Soal memantau Wu Chengjun, itu cuma gertakan untuk memberitahu pihak lain kalau kita mencurigakan. Kalau tidak, kalau kita ke sana hari ini dan tidak mengambil tindakan apapun, mereka malah akan curiga. Ini Qin Jie terkejut lagi. Cara berpikir dan tata letak Ji Fei benar-benar bertolak belakang. Ia kini merasa tak mampu mengimbangi kecepatan Ji Fei sama sekali, dan tak mampu memahami pikiran Ji Fei yang sebenarnya. Ji Fei tetap diam. Sementara Qin Jie sudah mulai berpikir dan menyimpulkan dalam benaknya. Baru setelah kembali ke Fei Tang Mansion, ia tahu apa yang harus dilakukan. Grup Wu, saat itu, Wu Chengjun sedang memberikan pidato kepada para karyawan di aula. Ia hanya menyemangati mereka dan mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan Wu Group dan penjualan saham ini bertujuan untuk pengembangan yang lebih besar, sehingga mereka bisa merasa tenang. Meskipun para karyawan terus-menerus bertepuk tangan, hati mereka mulai bimbang, tak seorang pun bodoh. Menjual saham perusahaan adalah desentralisasi kekuasaan. Siapa yang tahu siapa yang akan memegang kekuasaan di masa depan? Tidak seorang pun yang mau bertaruh pada masa depan Wu Group. Wu Chengjun juga tidak bodoh. Dia sudah melihatnya, tetapi dia tahu bahwa sebanyak apapun dia bicara, itu akan sia-sia. Yang terpenting sekarang adalah mencapai hasil dengan cepat. Dia sangat kesal dan membenci kedatangan Ji Fei. Dia bergegas kembali ke kantor dan segera menelepon Su Hou untuk melaporkan kejadian hari ini dan menanyakan apakah Su Hou punya solusi yang bagus. Sekarang dia bingung. Monyet Su turun dari perut Han Lu dan menekan tombol jawab. Bersambung.